Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Al-Hadid pada ayat ke-21. Ya, tafsir surat Al-Hadid pada ayat ke-21. Bapak Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dunia pada ayat sebelumnya, ya, jadi kita bisa lihat pada ayat sebelumnya, ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyampaikan kepada kita tentang hakikat dunia, di mana dunia itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah dunia itu adalah la'ibun, ya, main-main. Yang kedua lahwun, sia-sia. Kemudian yang ketiga, di mana orang itu berlomba-lomba untuk, ya, memperbanyak anak dan harta. Dan yang keempat adalah manusia berbangga-bangga dengan hal tersebut. Jadi empat sifat dunia itu, ya, memiliki hakikat yang sama, di mana dunia itu adalah sari'atuz zawal. Kenikmatannya itu apa? Cepat hilang. Ya. Nah, sehingga pada ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah motivasi. Yang pertama adalah untuk meluruskan iman. Yang kedua untuk menguatkan amal soleh, untuk mendapatkan hakikat kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang abadi, di mana kehidupan abadi ini adalah
kehidupan yang ada di dalam surga Jannatul Na'im. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, atau bersegeralah kalian untuk bertobat dari dosa-dosa kalian. Wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi, dan berlomba-lombalah untuk memperoleh surga yang luasnya itu seperti langit dan bumi. Nah, jadi ini adalah apa? Ya, satu perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, di mana ini menjadi satu visi yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah tentang hakikat kehidupan. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara rinci berkaitan dengan kehidupan setelah mati, sampai nanti pada akhirnya manusia itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada kitab yang menjelaskan tentang perjalanan manusia mulai dari diciptakan sampai dengan manusia itu masuk ke dalam surga ataupun neraka, kecuali kita hanya mendapatkan hal tersebut di dalam Al-Quranul Karim, karena ia berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang bersifat gaib, tidak bisa dideteksi dengan panca indera kita. Maka satu-satunya sumber informasi itu adalah dari zat yang mengetahui sesuatu yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakannya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga perkara-perkara yang disebut dengan metafisika di dalam agama-agama yang berbasiskan budaya itu semuanya adalah spekulasi akal manusia tentang apa itu neraka, tentang apa itu surga, tentang apa itu alam kubur dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah spekulasi manusia. Karena memang akal tidak bisa menjangkau tentang hal tersebut. Maka satu-satunya sumber informasi berkaitan dengan ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada orang yang berpendapat misalkan konsep surga itu sebetulnya konsep yang berasal dari agama tertentu. Karena di dalam Al-Quran tidak dikenal konsep surga, tapi dikenal konsep apa? Jannah. Jannah itu apa? Kebun. Kalau ditelusuri, surga itu kan dari bahasa tertentu, dan itu adalah menjadi basis agama tertentu. Mungkin dari sisi bahasa bisa, sama seperti kita misalkan ada istilah sembah yang sebetulnya kurang tepat. Lebih tepat kita menggunakan istilah apa? Salat. Ada istilah namanya puasa. Lebih tepat kita menggunakan apa? As-siyam ataupun as-saum. Maka di dalam lafaz-lafaz syar'i saja, khususnya berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, maka kita tidak boleh untuk mengganti lafaz-lafaz tersebut. Misalkan kata Rabb diganti dengan Tuhan,
kata ilah diganti dengan apa? Sesembahan. Karena dia memiliki makna yang lebih spesifik. Rabb itu adalah Khalik, ya, kemudian Razik, kemudian Mudabbir, ya, Muhyi, Mumit. Jadi Rabb itu adalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Dan makna itu terkumpul dalam sebuah istilah namanya apa? Rabb. Demikian pula dengan ilah. Ilah itu tidak bisa diartikan sesembahan, tapi ilah itu adalah al-ma'budu bihaqqin, sesembahan yang hak, sehingga tidak bisa juga diganti dengan apa? Tuhan, ya. Sehingga ada seorang cendekiawan, ya, Allahu yarham, yang sudah meninggal, ya, mencoba untuk, ya, mengganti la ilaha illallah itu dengan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah, bagaimana membedakan Tuhan yang pertama dengan Tuhan yang kedua? Tuhan yang pertama menggunakan T kecil, Tuhan yang kedua dengan menggunakan T besar, ya. Sehingga itu mengacaukan apa? Makna daripada apa? La ilaha illallah itu sendiri. Di mana la ilaha illallah itu adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itulah sebuah nama, ya, dan tidak bisa diganti dengan, ya, Tuhan. Walaupun untuk lebih, ya, memahamkan kepada orang, kadang kita tidak menggunakan istilah seperti itu. Tapi sebetulnya sebaiknya dengan menggunakan istilah-istilah yang memang ada dalam Al-Quran, seperti Rabb, Ilah, dan lain sebagainya. Tetapi untuk masalah-masalah syariat, maka apa? Itu masih ditolerir berkaitan dengan hal ini, ya. Puasa, ya, sembah yang, ya, itu sebetulnya masih ditolerir, ya. Tetapi lebih baik kita menggunakan apa? Istilah yang syar'i yang digunakan dalam Al-Quran, dengan salat, dengan siam, dengan saum, ataupun lain sebagainya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa kumullah, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya, kepada orang-orang yang beriman untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersegera untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Maka surga itu disiapkan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tentu di dalam konsep iman kepada Allah dan Rasulnya ini menjadi konsep kunci. Bahkan apa? Keimanan kepada Nabi atau kepada Rasul itu menjadi pintu bahwasanya keimanan kepada Allah itu menjadi benar. Maka kalau kita lihat istilah ahlul kitab, mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya, yaitu Injil, kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kitab yang diturunkan kepadanya, Taurat. Maka setelah mereka itu meninggal, kemudian diutuslah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak beriman, ya, maka mereka, ya, disebut dengan orang yang ingkar. Beriman kepada Allah, tetapi tidak beriman kepada Nabi.
Sehingga beriman kepada Nabi menjadi penentu tentang benarnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang-orang Nasrani dari Bani Najjar yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasannya kami adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31 yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Ikutilah bagaimana cara beribadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang mengatakan saya cinta dengan Allah, ya, tetapi ketika dia menolak tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, maka keimanannya menjadi tidak sah, ya. Nah, maka yang namanya persaksian itu ada dua. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah apa? Utusanku. Dan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga ketika seorang itu bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tapi dia tidak bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka persaksiannya itu tidak sah dan dia masuk dalam kategori orang-orang yang ingkar. Maka di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang musyrik dan ahlul kitab itu apa? Mereka tetap di dalam kekufurannya walaupun sampai kepada mereka al-bayyinah, bukti. Bukti yang dimaksud adalah apa? Rasulun minallah, yaitu apa? Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Ahlul kitab itu, ya, adalah istilah yang muncul setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia akan ada sampai nanti dengan hari kiamat. Walaupun banyak orang yang sekarang mulai mengotak-ngatik lagi istilah ahlul kitab. Oh, ahlul kitab itu tidak hanya terbatas orang Yahudi dan Nasrani saja. Ahlul kitab itu setiap agama yang memiliki kitab disebut dengan ahlul kitab. Padahal di dalam syariat Islam, ahlul kitab memiliki kedudukan dan hukum yang spesifik. Ya, misalkan apa? Boleh seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Boleh kaum muslimin memakan sembelihan ahlul kitab. Ya, artinya apa? Ada hukum yang ya spesifik berkaitan dengan ahlul kitab. Bahkan ketika ahlul kitab itu, ya, mau hidup berdampingan di dalam sebuah, ya, negara, ya, yang dipimpin oleh pemerintahan Islam, maka mereka memiliki kedudukan tersendiri yang disebut dengan ahlul dhimmah. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, membuat satu buku khusus berkaitan dengan ahkamu ahli dhimmah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlul dhimmah, yaitu ahlul kitab yang mereka mau hidup berdampingan dengan kaum muslimin di dalam sebuah pemerintahan Islam ketika. Nah, tidak seperti yang, ya, dicoba untuk dilebarkan makna ahlul kitab. Setiap agama yang memiliki kitab disebut dengan ahlul kitab, ya. Sehingga nanti ada namanya agama Gato Loco, kitabnya Darmo Gandul. Nah, itu ahlul kitab, kan? Ya, yang penting punya kitab, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, ikhwani akhwati wa rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Maka itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia ini adalah bagian daripada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap orang yang beriman dan dengan keimanannya itu dia masuk ke dalam surga, maka itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lan yadkhula ahadukum bi a'malihim." Tidak akan pernah masuk surga seseorang di antara kalian dengan amal-amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau pun demikian wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, "Wala ana." Demikian pula dengan saya. Illa ayyataghammadiyallahu birahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku apa? Rahmat. Artinya apa? Ya, tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya saja, dengan imannya saja, tapi itu semua bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita telusuri bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dimulai ketika seseorang itu mendapatkan hidayah dengan iman, dengan Islam. Kemudian setelah itu seseorang diberikan ya hidayah dengan ilmu. Kemudian setelah itu seseorang diberikan hidayah dengan amal. Dan tidak hanya itu saja, setelah itu seseorang itu diberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah ia kerjakan. Maka itu semuanya adalah bagian daripada apa? Karunia, bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan catatan yu'tihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Maka ini adalah bagian daripada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Artinya apa? Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan beberapa nama yang dia itu akan masuk surga dan juga akan masuk neraka. Artinya ada nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah penghuni neraka. Artinya tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan Fir'aun, ya? Bagaimana dengan Abu Lahab dan istrinya? Itu adalah nama-nama yang Allah Subhanahu sebutkan bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam surga tetapi masuk ke dalam neraka. Tetapi juga nanti di dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan tentang orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. 10 orang sahabat yang disebut dengan al-asyarah al-mubashshirina bil jannah atau al-mubashshiruna bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Amr ya bin As ketika itu, ketika Nabi mengatakan akan datang ya seorang penghuni surga. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang habis berwudu, kemudian jenggotnya basah dengan air, kemudian di tangan kirinya dia mengepit sendal. Besok harinya lagi Nabi mengatakan akan datang kepada kalian ya penghuni surga. Tiba-tiba apa? Datang lagi dengan orang yang sama. Ya, habis berwudu, jenggotnya basah, kemudian apa? Dia mengepit sendal sampai pada hari yang ketiga. Ya. Kemudian sahabat Abdullah ya Abdullah bin As ketika itu dia ingin tahu kenapa kok orang ini disebut dengan penghuni surga. Maka dia membuat sebuah siasat. Ya, dia mengikuti orang tersebut sampai ke rumahnya, kemudian dia menemuinya dan bercerita
saya ini sedang ada masalah dengan bapak saya, ya, dan saya ingin menginap di tempat Anda. Bolehkah saya menginap? Oh, silakan menginap saja. Maka pada hari pertama dia tidak melihat, ya, orang itu dengan amalan yang utama. Tidak bangun malam, kemudian tidak puasa sunnah, ya, seperti biasa saja, seperti itu. Ya, artinya apa? Ketika tidur berdoa, setelah itu tidur. Ya. Pada hari yang kedua pun apa? Sama. Pada hari yang ketiga pun juga apa? Sama. Sampai dia mengatakan, hampir-hampir saya ini meremehkan amalnya. Kenapa? Tidak ada yang istimewa dari orang tersebut. Tetapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dia sebagai apa? Penghuni surga. Akhirnya dia berterus terang, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Tetapi Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya akan datang kepada kalian, ya, penghuni surga, ya, dan itu adalah engkau. Dan saya memperhatikan 3 malam ini tidak ada amalan yang utama yang engkau lakukan. Kemudian orang itu mengatakan, ya saya begini saja, seperti apa yang anda lihat. Sampai akhirnya ketika itu dia hendak pulang, kemudian apa? Orang itu memanggilnya, ya, dan mengatakan, ya, saya setiap akan tidur, maka saya tidak memiliki rasa hasad dengki kepada sesama kaum muslimin. Maka barulah dia menyadari, oh inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Inilah yang amalan yang utama yang disebutkan oleh Nabi, sehingga dia menjadikan apa? Ya, orang tersebut penghuni surga. Artinya sudah ada yang Rasulullah SAW kabarkan dengan mereka bahwasannya apa? Mereka adalah penduduk surga. Tetapi secara prinsip maka tidak boleh seseorang itu menetapkan bahwasanya dia adalah penduduk surga ataupun penduduk neraka kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang nama-nama, bahwasanya mereka itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Sehingga tidak boleh memastikan, dan ini adalah prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di dalam kehidupan kita ada hal yang sebetulnya secara keyakinan, ya, itu mengarah ke situ. Ya, walaupun ini sebetulnya apa? Bagian daripada sebuah ucapan yang sudah biasa kita lakukan. Adalah penggunaan istilah almarhum dan almarhumah. Almarhum itu maknanya orang yang diberikan rahmat untuk laki-laki. Almarhumah orang yang diberikan rahmat untuk wanita. Yang dimaksud dengan rahmat di situ adalah surga, karena surga bagian daripada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab, ketika seseorang itu menggunakan istilah almarhum, almarhumah, di depannya ada alif lam, maka itu menunjukkan sighatul jazmi, bentuk kepastian. Berarti ketika seorang itu mengucapkan almarhum fulan, almarhumah fulan, berarti memastikan orang tersebut mendapatkan rahmat, memastikan orang tersebut ke dalam surga. Tapi kan tidak seperti itu keyakinannya, hanya sekedar apa? Ucapan saja. Maka yang lebih tepat adalah dengan menggunakan sighatul doa, bentuk doa. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Allahu yarham, semoga Allah merahmatinya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang masuk ke dalam surga, siapa yang masuk ke dalam neraka. Karena itu berkaitan dengan apa? Yu'tihi may yasha. Ya, bahwasanya itu diberikan kepada orang yang dikehendaki. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada 2 model orang, ya.
Yang pertama adalah orang yang mereka itu beramal sehingga antara dirinya dengan surga itu seakan-akan dekat, tinggal sehasta. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan lain, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalam. Tetapi ada juga orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga seakan-akan antara dirinya dengan neraka itu dekat, tinggal sehasta saja. Tetapi dengan ketetapan Allah dia melakukan amalan-amalan ahli surga, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari apa? Akhir kehidupan seseorang. Artinya setiap kita masih punya peluang. Peluang hidayah itu hilang, peluang iman itu hilang di dalam atau dari hati kita masing-masing. Ya, punya peluang yang sama. Sebagaimana mereka yang pada saat ini belum mendapatkan hidayah dalam kekufuran, dalam bergelimbangan dosa dan lain sebagainya, punya peluang yang sama mereka mendapatkan hidayah, punya peluang yang sama mereka bisa beriman, peluang yang sama mereka bisa melakukan ketaatan. Nah, maka kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dengan orang-orang yang beriman dalam amal-amal kebaikan, atau kita berlomba-lomba dengan orang-orang yang berdosa dengan apa? Dengan taubat. Jadi perlombaannya dua saja. Berlomba dengan orang yang beriman dengan kebaikan, atau berlomba kita dengan orang yang beriman dosa dengan taubat. Ya. Nah, maka disitulah Nabi SAW ya pernah menyebutkan satu kisah berkaitan dengan seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan gagah berani sehingga akhirnya membunuh banyak musuh. Sampai para sahabat yang lain mengatakan, "Hiya min ahlil jannah." Wah, ini penduduk surga nih. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, "La bal hiya," atau huwa min ahlin nar, bahwasanya dia termasuk dari penduduk neraka. Sahabat heran, akhirnya diikuti pada saat perang seperti itu. Kemudian pada satu pertempuran orang tersebut mengalami luka-luka, kemudian karena ketidaksabarannya akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Nah, maka Al-Imam Bukhari mengutip hadis ini dan dimasukkan dalam sebuah bab, la yuqalu fulan asy-syahid. Tidak boleh mengatakan fulan itu adalah asy-syahid, orang yang mati syahid, dengan alif lam, karena menunjukkan apa? Kepastian. Ya, tetapi yang benar adalah dengan menggunakan doa. Mudah-mudahan dia diberikan derajat syuhada. Ya. Bahkan orang yang tidak berperang pun bisa saja disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat syuhada.